Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual coaching supervisi akademis. Perkenalkan, saya Joko Utomo dari SDN 1 Banguan. Saya Dewi Anggraini Purbaningtyas dari SDN 1 Semanggi. Saya Susiana dari SDN Jiworejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Joko, monggo silahkan. Oh iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Joko. Terima kasih, selamat pagi juga. Pak Joko, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat selalu. Pak Joko, hari ini nanti akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu, nanti rencana hari ini mau coaching. Sebelum Pak Joko melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Joko. Iya Bu, siap Bu. Nanti Pak Joko akan melakukan proses coaching. Ketika coaching nanti saya akan mengamati antara coach dengan coachee. Kemudian saya akan melakukan beberapa penilaian Pak. Iya Bu. Nanti pada saat Pak Joko melakukan coaching, saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Joko memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana Pak Joko merespon atau menanggapi pernyataan dari coachee. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Joko. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Joko kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Baiklah, jadi Pak Joko ingin mengembangkan kompetensi inti coaching ya Pak? Iya, Bu. Antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Pak Joko ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baiklah, jadi ada dua ya Pak ya, Iya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Indikatornya adalah ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching hari ini adalah saya ingin mendapatkan solusi dari segala permasalahan tadi Bu, dan menemukan langkah-langkah yang terbaik dari semua permasalahan yang dihadapi coach tadi. Baik Pak Joko, jadi indikator ketercapaiannya yaitu di mana coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya? Iya Bu. Baik Pak Joko, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Joko melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi nggih Pak? Iya Bu, siap Bu. Ya, terima kasih Pak Joko. Iya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Joko. Pak Joko pripun kabarnya? Oh, sehat-sehat juga alhamdulillah. Oke. Oh, Bu Ana, monggo Pinara. Silakan duduk. Bu Ana. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Pak Joko, Bu Dewi hari ini melakukan. Iya, ini kebetulan sudah duduk, baru aja duduk selesai ngobrol sebentar sama Bu Dewi. Jadi saya amatin ya Pak ya. Iya, monggo Bu. Monggo dilanjut Pak Joko, Bu Dewi. Oh iya, lanjut ya Bu Dewi ya. Nggih Pak Joko. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Dewi. Begini Pak Joko, saya itu ada yang saya pikirkan Pak Joko. Hal ini berkaitan dengan saya itu melihat ada rekan guru saya di sekolah itu yang
menggunakan model pembelajarannya itu masih konvensional, masih banyak menggunakan ceramah. Padahal kan pada zaman sekarang kan metode pembelajaran itu juga sudah cukup bervariatif, tetapi rekan guru saya tersebut masih menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu saja, Pak Joko. Kira-kira nanti yang diharapkan Ibu Dewi dari percakapan kita hari ini apa ya Bu Dewi ya? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya pikirkan agar saya itu mampu memberi masukan kepada rekan guru saya agar melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Pak Joko. Masalahnya apa Bu kira-kira? Nah, masalahnya itu yang yang sedikit gambarannya tadi, bahwa ada rekan guru saya itu yang memberi pembelajaran kepada muridnya itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, gitu. metode ceramah, belum berpihak kepada murid, masih fokusnya kepada guru, begitu Pak Joko. Berarti kira-kira Ibu sudah bisa mencari penyebabnya, kira-kira zaman seperti sekarang kok seperti masih zaman kuno, permasalahannya apa ya Bu kira-kira penyebabnya? Baik, mungkin permasalahannya itu bersumber dari guru tersebut ya Pak Joko belum mau mengeksplor kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut, masih menggunakan hal yang sama untuk pembelajaran, serta mungkin karena belum adanya kolaborasi antara guru yang satu dengan yang lain agar terciptanya pembelajaran yang inovatif, seperti itu Pak Joko. Mungkin menurut Ibu mengapa kok bisa terjadi seperti itu ya Bu ya? Mungkin menurut saya karena kurang adanya komunikasi yang searah atau sefrekuensi antara guru yang satu dan yang lainnya, mungkin karena ada rasa canggung atau malu untuk bertanya, jadi guru tersebut masih menggunakan hal yang sama padahal guru yang lain itu juga sudah ada yang menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, seperti itu Pak Joko. Kira-kira nanti solusinya apa yang diharapkan Bu? Kira-kira solusinya itu saya akan mengajak rekan guru tersebut bersama rekan-rekan yang lain untuk diseminasi atau belajar bersama ya Pak, belajar bersama berkaitan dengan model-model pembelajaran yang inovatif, baik itu menggunakan media yang berbasis IT seperti penggunaan Canva, PowerPoint, video pembelajaran seperti itu Pak, pengenalan bersama, kita penyamaan persepsi agar kita dapat melakukan pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik kita. Oh iya, kira-kira seandainya itu dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan, Bapak Ibu tadi yang bermasalah tadi seperti itu, kira-kira apa untuk mewujudkan itu gimana caranya, bagaimana Bu? Untuk mewujudkan seperti itu, ayo solusinya seperti apa nanti agar bisa ikut dalam kegiatan Ibu yang ceritakan tadi. Iya. Pertama-tama saya akan pendekatan dengan beliau. Mari kita belajar bersama Bu agar kita itu dapat memberi pelayanan kepada peserta didik kita yang berfokus pada murid. Caranya dengan memberi model pembelajaran yang inovatif. Kalau kita belum bisa, kita belajar bersama dengan tadi kegiatan belajar bersama itu kelompok belajar bagi guru-guru yang nantinya kita akan saling sharing bagaimana langkah-langkah yang baik untuk memberikan model dan metode pembelajaran yang inovatif tersebut. Berarti rencana Ibu sudah matang ini ya, berarti ya? Iya Pak, nanti saya seperti itu. Kira-kira perlu dibuat jadwal apa gimana, mungkin Ibu bisa diceritakan lebih detail lagi mungkin? Ya, untuk penjadwalan nanti saya itu akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah supaya Ibu Kepala Sekolah itu juga mengetahui bagaimana kegiatan yang akan kami lakukan. Setelah itu mendapat persetujuan dari Ibu Kepala Sekolah, nanti kita akan mengimplementasikan sesuai dengan rencana kita tadi, begitu Pak Joko. Nanti kira-kira Bapak atau Ibu Guru Kepala Sekolah menyetujui nggak itu nanti?
Harapan saya menyetujui ya Pak, karena hal tersebut adalah hal yang positif, berbagi praktik baik dengan rekan guru sejawat, jadi pasti kepala sekolah akan menyetujui. Berarti berapa kira-kira 1 sampai 10 nanti jika di skala itu hasilnya berapa kira-kira Bu? Skalanya itu 8 Pak Joko. Oh, bagus. Bagus nih kalau 8. Kira-kira kekuatan Bu Dewi untuk melaksanakan sampai tujuan segitu, kekuatannya apa saja yang mungkin Ibu Dewi miliki? Kekuatan yang saya miliki yaitu tadi kolaborasi antara rekan sejawat serta kepala sekolah, serta kompetensi yang saya miliki dengan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru saya, pengalaman saya juga saya akan sharing dalam kelompok belajar tersebut. Begitu Pak Joko. Oh iya, kira-kira hambatan mungkin yang mungkin ada di perjalanan dalam penyampaian tadi rencana Ibu seperti itu, apa yang mungkin hambatan mungkin ada bisa menghalangi atau mungkin tidak ada halangan apa-apa seperti itu, bisa diceritakan? Mungkin hambatannya itu namanya belajar bersama pasti ada hambatan, rasa kurang percaya diri dari rekan guru yang tadi, tetapi hambatan tersebut harus kita selesaikan dengan baik dengan cara mendorong rekan guru tersebut, memberi semangat bahwa guru tersebut itu bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Ya, itu berarti solusi untuk mengatasi segala hambatan berarti ya Bu ya? Ya, betul Pak Joko. Ya, skala prioritas dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira berapa skalanya Bu? Skala prioritasnya itu untuk mencapainya 8 tadi ya Pak Joko, untuk pencapaian harapan kami kan 8 untuk ketercapaian indikator tadi. Nah, seandainya sudah dilaksanakan sampai tujuan tercapai, kira-kira waktu itu butuh berapa waktu? Waktunya sampai kapan? Mungkin berapa bulan, minggu, atau mungkin kapan Bu? Namanya belajar pasti berproses, tidak ada yang langsung bisa gitu, tidak ada. Berarti kita menargetkan itu kira-kira 3 bulan. Jangka waktu 3 bulan kita sudah bisa melakukan itu dengan baik. Begitu Pak Joko. Komitmen apa Bu mungkin yang bisa dilaksanakan agar mencapai tujuan tersebut Bu? Komitmen yang bisa dilakukan agar ketercapaian tadi adalah kolaborasi antara rekan sejawat, terus rasa optimis pada diri serta meningkatkan rasa percaya diri, dan kompetensi tiap guru, menggali kompetensi tiap guru agar dapat mencapai tujuan bersama. Seperti itu Pak Joko. Kira-kira nanti setelah kita sesi coaching ini dilaksanakan, tindak lanjut seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Tindak lanjut yang saya akan lakukan setelah coaching ini tadi, karena Pak Joko sudah membantu saya hal-hal apa saja rencana aksi saya yang akan saya lakukan. Berarti langkah pertama saya nanti adalah koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan aksi saya tersebut. Begitu Pak Joko. Terakhir Bu, mungkin ini terakhir pertanyaan dari saya. Kira-kira perasaan Ibu setelah coaching dengan saya bagaimana Bu perasaan? Perasaan saya setelah coaching dengan Pak Joko itu saya merasa lega, saya merasa tenang. Karena apa? Karena yang saya pikirkan selama ini sudah mendapat solusi dari kegiatan coaching ini Pak Joko. Baik Bu, terima kasih. Mungkin hari ini coaching kita telah selesai, dan mungkin nanti harapan saya juga tujuan Ibu Dewi nanti tercapai dan hasilnya bisa memuaskan Bu. Bisa tujuannya bisa terlaksana dan nanti hasilnya sesuai apa yang kita harapkan Bu. Mungkin terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Dewi karena proses hari ini coaching telah selesai. Terima kasih telah berjalan dengan lancar coaching hari ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk Bu Ana sebagai supervisor, terima kasih juga telah membersamai kita hari ini. Dan untuk itu, untuk Bu Dewi boleh meninggalkan ruang hari ini. Telah selesai hari ini Bu, monggo. Terima kasih Pak Joko, Bu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Joko, tadi Pak Joko sudah melakukan proses coaching bersama Bu Dewi nggih Pak nggih? Iya Bu, alhamdulillah.
Dari proses coaching tadi Pak, apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Sudah Bu, berjalan lancar tadi, alhamdulillah juga. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan ke Pak Joko. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Joko dapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi Bu, saya sudah berusaha melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya menanyakan mengidentifikasi masalah coach tadi, menanyakan rencana aksinya juga Bu. Tadi saya sudah menanyakan aksi dan tanggung jawab juga. Saya juga menggali potensi coach, bagaimana coach tadi punya potensi seperti apa dan menemukan solusinya seperti apa Bu. Tadi saya sudah menanyakan pada coach tadi potensi apa yang mungkin beliau ada pada dirinya Bu, seperti itu Bu. Baik Pak Joko, Pak Joko sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Pak Joko nggih. Iya, Bu. Pak Joko sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan koci, sudah mengidentifikasi permasalahan koci, Pak Joko sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi yang harus dilakukan, dan juga Pak Joko sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada koci. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan antara Pak Joko dengan Koci. Pak Joko sudah fokus pada Koci, artinya di situ Pak Joko sudah hadir secara penuh. Kemudian Pak Joko sudah mendengarkan aktif dan tentu saja Pak Joko tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Oh iya Pak Joko, Iya, ada satu lagi pertanyaan boleh? Iya Bu, monggo. Untuk kedepannya Pak Joko, kompetensi apalagi yang ingin Pak Joko kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Mungkin saya akan mengembangkan potensi pada dalam diri saya, alur tirtanya Bu. Alur tirtanya akan saya dalami terus sampai begitu mahir mendalami alur tirta sehingga proses coaching selanjutnya berjalan lebih baik dan menemukan hasil yang lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi Bu. Oke, luar biasa sekali nggih Pak Joko nggih. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Demikian pertemuan kita hari ini nggih Pak Joko nggih. Iya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Salam buat Bu Dewi nggih Pak nggih. Iya Bu. Saya pamit dulu nggih Pak. Monggo. Nggih. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Sukses selalu nggih Pak nggih. Nggih.